Halo sahabat cilik, kembali bersama dengan Kak Haris dan juga Ais dalam Dongeng Sahabat Cilik yang tentunya bisa adik-adik saksikan setiap akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah hanya di kanal YouTube Suara Sidoarjo Channel. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Nah, hari ini jumpa lagi bersama dengan Kak Haris. Nah, Kak Haris di sini seperti biasanya akan menghibur adik-adik semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Ups, tapi Kak Haris di sini tidak sendirian. Kak Haris bersama dengan yaitu teman dari Kak Haris. Nah, pasti adik-adik yang ada di seluruh Nusantara pasti tahu siapa ya kira-kira? Iya. Woi, kok belum dipersilakan bicara, kok langsung berbicara sih? Nah, ini dia. Siapa namanya? Aku Ais. Ya, Kak Haris dan Ais akan membawakan yaitu banyak sekali cerita-cerita yang menarik buat adik-adik yang ada di seluruh Nusantara. Tapi sebelumnya, adik-adik jangan langsung mendengarkan ya. Tapi sebelum mendengarkan cerita, nah adik-adik harus yaitu, nah di situ yuk kita senam jari dulu. Nah, angkat tangannya, jari-jarinya, nah dilemesin dulu ya. Sudah lemas? Kalau sudah lemas sekarang ya tunjuk 5 jari di depan. Nah, 4 jari, 3 jari, 2 jari. Nah, sambil digoyang-goyangkan ya tangannya. Kita senam dulu. 2 jari, 1 jari. Nah, kalau sudah 1 jari, sekarang ambil HP-nya. Nah, kalau sudah melihat Kak Haris dan Ais di sini lewat HP-nya, di situ ada tombol subscribe. Ya, yang tulisannya itu merah. Nah, 1 jari tadi disentuhkan ke tulisan subscribe. Nah, disentuhkan sampai benar-benar bunyi klik. Nah, sehingga muncul lonceng di situ. Nah, loncengnya dibunyikan yang keras. Nah, atas sendiri biasanya ya. Ditekan tombolnya, lonceng yang keras itu yang atas sendiri. Nah, sudah? Nah, kalau sudah, jarinya di depan lagi. Nah, sudah di depan lagi. Nah, sekarang tinggal tekan lagi yang ada gambarnya jempol. Nah, ditekan yang gambarnya jempol. Nah, di like ya. Nah, sudah? Nah, sekarang di depan lagi. Nah, di depan lagi. Sekarang ditunjuk lagi HP-nya. Di situ ada yaitu kolom share. Ada tulisannya ya, SHARE. Nah, di situ tekan tombol share. Nah, sudah. Nah, jauhkan lagi dari HP-nya. Nah, di depan lagi 1. Nah, sekarang tekankan lagi di HP-nya. Di situ ada kolom komentar. Nah, sekarang adik-adik yang ada di seluruh Nusantara, sekarang silakan untuk berkomentar. Nah, komentarnya yang bagus-bagus ya. Nah, di situ sahabat-sahabat Ais yang ada di seluruh Nusantara boleh komentar. Udah? Sudah semua? Sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Haris dan Ais? Baik. Kalau sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Haris dan Ais, nah sekarang adik-adik yuk. Nah, sekarang simak baik-baik ya cerita yang akan dibawakan oleh Kak Haris dan Ais. Nah, Ais, hari ini kira-kira kita mau cerita tentang apa ya untuk adik-adik yang ada di seluruh Nusantara? Iya Kak, hari ini kita cerita apa Kak ya? Dimana kalau kita cerita sedekah. Nah, sedekah. Apa sih sedekah itu? Adik-adik tahu nggak apa sedekah itu? Iya, sedekah adalah memberi sesuatu ya kan dari barang kita kepada orang lain. Apakah kalian salah satunya anak yang sudah bersedekah? Yuk dengerin cerita dari Kak Haris dan Ais.
Ya, Ais, kita bicara tentang sedekah. Kira-kira Ais pernah nggak yaitu melakukan sedekah? Iya kak, Ais itu ah, belum pernah kak. Loh, kok belum pernah? Iya, belum pernah bersedekah. Itu seperti apa sih kak? Nah, kalau Ais belum pernah bersedekah, belum tahu apa itu sedekah, nah ini ada ceritanya dari Kak Aris. Nah, di suatu hari itu ada anak yang bernama Fulan. Bulan kak. Terus bulannya kenapa kak? Nah, Fulan itu dia itu di pagi yang cerah, Fulan itu enak-enakan tidur. Dia enak-enakan ngorok. Kakak kok malah tidur kok? Enggak, kakak tidak tidur kok. Kakak ini adalah si Fulan. Dia sedang tidur. Nah, suatu ketika ayah mulai membangunkan si Fulan dari kamarnya. Tuk 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 tuk. Fulan, Fulan anakku, ayo bangun nak, bangun. Ini sudah mulai pagi. Tuk 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 tuk. Fulan. Fulan pun lagi asik-asikan tidur. Tanpa mendengar yaitu teriakan dari sang ayah yang membangunkan dari balik pintu. Tuk 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 tuk. Fulan, ayo nak bangun. Sudah pagi ini. Ayo, kamu kan sudah waktunya untuk ke sekolah. Tuk 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 tuk. Sang ayah pun sudah membangunkan si Fulan. Tapi si Fulan tidak mendengar yaitu teriakan dari sang ayah yang membangunkannya. Ayah pun mempersiapkan yaitu keperluan yang akan dibawa oleh sang Fulan untuk pergi ke sekolah. Menyiapkan sesuatunya untuk si Fulan. Bahkan makanan sudah disiapkan di meja makan untuk keperluan si Fulan. Biar nantinya pergi ke sekolah Fulan tidak kelaparan. Setelah disiapkan semua oleh sang ayah, Fulan pun masih terlelap tidur. Sang ayah membangunkannya lagi. Tuk 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 tuk. Fulan, ayo nak, bangun. Sudah pagi ini. Apa kamu nggak sekolah hari ini? Tuk 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 tuk. Dengan suara yang kencang, ketukan yang kencang, sang ayah membangunkan yaitu si Fulan. Fulan pun mulai kaget. Aduh, suara apa sih ini? Membangunkan Fulan aja. Jam berapa sih? Fulan, Fulan anakku. Fulan, ini ayah nak. Ayo bangun. Ini sudah jam berapa? Tuk 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 tuk. Fulan, ayo. Apa kamu nggak sekolah hari ini nak? Ayah laki. Ayah membangunkan Fulan aja. Fulan kan lagi asik enak-enakan tidur. Dibangunin. Ya udah. Apa sih ya? Nah, Fulan bergegas yaitu pergi dari tempat tidurnya dan dibukalah pintu kamar dari si Fulan oleh si Fulan. Nah, setelah dibuka, Fulan pun tampak marah-marah sama sang ayah karena telah membangunkan yaitu si Fulan yang lagi
asik-asik enak tidur. Waduh, kok tambah marah-marah sih, Kak? Iya tuh, gak tahu. Padahal ayahnya itu sayang sekali sama Fulan. Kan ayahnya itu membangunkan Fulan karena hari ini juga si Fulan kan mau bersekolah. Kalau seumpama Fulan itu bolos, Fulan itu tidak masuk sekolah, terus bagaimana dengan nasib dari si Fulan? Bisa-bisa Fulan kan nggak bisa naik kelas dan nantinya Fulan tinggal kelas terus. Kan berbahaya. Nah itulah, ayah sangat memperhatikan si Fulan. Masalah pendidikannya, masalah kesehariannya, dia selalu sayang sama si Fulan. Tapi si Fulan pun membalasnya bukan dengan kebaikan sang ayah, tapi dengan yaitu cacian-cacian, dengan yaitu kemarahan-kemarahan yang dilakukan oleh si Fulan kepada ayahnya. Nah, sahabat-sahabat Ais yang ada di seluruh Nusantara, jangan meniru si Fulan ya. Kita tidak boleh berani sama orang tua. Kita harus sayang sama orang tua kita. Orang tua kita mendidik kita dengan cara yang bagus-bagus. Tidak mungkin orang tua menyusahkan kita. Tidak mungkin orang tua menyengsarakan kita. Pasti orang tua ingin anaknya jadi yang terbaik. Itulah makanya sehingga ayah dari si Fulan selalu membangunkan si Fulan. Dia sayang pada si Fulan. Dia perhatian sama si Fulan, tapi si Fulan pun tidak membalas kebaikan kepada sang ayahnya. Nah, sang ayah dimarahi oleh si Fulan. Ayah, ayah tuh bangunkan Fulan terus saja, bangun Fulan terus saja. Fulan kepinginnya istirahat ayah. Ayah ini. Fulan, apakah hari ini kamu gak sekolah, nak? Hari ini kan kamu ada ujian. Bahkan nanti kalau kamu gak masuk, terus nilaimu bagaimana? Ayah. Ya udah, aku mau berangkat. Fulan, kok langsung berangkat, nak? Apa kamu gak mandi dulu? Sana mandi dulu. Nah, ini setelah mandi, ayah sudah siapkan seragam kamu. Tuh. Ayah tuh. Ayo, mandi dulu. Biar segar. Biar nanti kamu gak bau, ya. Teman-temanmu gak menjauhi kamu. Kalau kamu gak mandi, nanti teman-temanmu bisa-bisa menjauhi kamu. Ayah ini. Ya udah, aku mandi dulu. Nah, Fulan pun mulai yaitu mandi. Setelah mandi, Fulan pun langsung mengambil seragamnya dan bergegas untuk yaitu pergi ke sekolah. Nah, saat pergi ke sekolah, Fulan pun lupa yaitu untuk makan. Padahal makanan itu sudah disediakan oleh sang ayah. Ayah sudah menyiapkan pagi-pagi sekali untuk keperluan si Fulan. Tapi apa? Fulan pun tidak mau makan. Nah, sebelum berangkat pun Fulan yaitu diberi oleh sang ayah yaitu uang saku. Sebagian untuk yaitu dibuat untuk jajan, sebagian lagi dibuat untuk bersedekah, untuk berinfak. Apa yang terjadi oleh si Fulan? Fulan, sini nak. Nih, ayah beri kamu uang. Ini jangan kamu habiskan. Uang ini sebagian kamu buat jajan, ya. Sebagian lagi buat nanti kamu infakkan. Sebagian lagi kamu buat untuk tabung. Nanti bekalmu nanti bisa kamu beli apapun yang kamu inginkan. Kamu sering menabung. Udah, ini ayah berikan. Nah, disitulah
Si Fulan mulai melihat berapa nominal yang diberi oleh ayahnya. Betapa takjubnya si Fulan melihat pemberian orang tuanya. Hah? Wow, banyak sekali. Fulan pun mulai terkagum-kagum, mulai terkejut. Tapi terkejutnya itu dia tidak mengutarakan kepada sang ayah. Dia cuma di dalam hati. Wah, enak sekali. Banyak nih. Kalau seumpama aku dikasih tiap hari seperti ini, wah enak ya. Aku buat jajan aja biar nantinya aku bisa kenyang. Terus aku bisa mentraktir teman-temanku. Wah, nanti dikira teman-temanku apa tuh? Wah, orang kaya. Baik. Ayah, aku mau berangkat dulu. Fulan, ayo makan dulu. Gak mau ayah, aku mau berangkat dulu. Udah ya, dadah. Tanpa berpamitan, tanpa mencium tangan dari sang ayah, Fulan pun bergegas untuk meninggalkan yaitu ayahnya untuk berangkat ke sekolah. Di dalam perjalanan, Fulan pun dengan riang gembiranya, dia bersorak-sorak, dia sangat kegembiraan, dia sangat senang. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sang Fulan pun mulai bernyanyi-nyanyi riang gembira. Pada saat di pertengahan jalan, Fulan melihat yaitu teman-temannya. Hei teman-teman, sini semua. Tuh dipanggil si Fulan. Kira-kira ada apa ya? Kok tiba-tiba si Fulan menyuruh kita ke sana? Wah. Ayo ke sana. Nah, Fulan pun mulai memanggil teman-temannya. Sudah bertemu dengan teman-temannya, Fulan pun mulai melakukan aksinya, yaitu menghabiskan semua uang pemberian dari sang ayah tadi. Yaitu uangnya yang sebenarnya dibuat untuk yaitu jajan, sebagian lagi untuk diinfakkan, disedekahkan, nah yang sebagian lagi untuk ditabung. Nah, akhirnya Fulan pun lalai. Fulan pun tidak mau menuruti apa kata ayahnya. Sehingga apa? Uang tabungan dari si Fulan dihabiskan semua untuk mentraktir teman-temannya. Hei teman-teman, ayo. Aku sekarang mau jadi bos sekarang. Aku mau jadi bos sekarang. Apa yang kamu mau? Tenang aja, masih ada Fulan. Fulan yang akan membayar semuanya. Ayo, kamu mau tidak? Aku akan memberimu apapun makanan kesukaan kalian semua. Oh, Fulan, kamu uang dari mana? Kok mentraktir kita? Emangnya kamu habis dikasih orang tuamu ya? Emang kenapa? Kalau aku dikasih sama orang tuaku, masalah sama kamu? Enggak Fulan. Aku di sini cuma tanya aja. Jangan sampai nanti kamu dikasih orang tuamu, terus kamu tidak melaksanakan tugas orang tuamu, bisa-bisa kamu bisa berbahaya. Oh, kamu mau nggak? Aku traktir. Kamu nggak usah ikut-ikutan gitu dong. Mumpung aku orang kaya di sini, uangku banyak. Besok, kamu bisa ikut aku lagi. Aku akan traktir yang beda lagi.
Gimana ini? Kamu mau nggak? Iya, aku juga. Aduh, aku jadi bingung. Gimana ya? Aku takut nanti ada apa-apa dengan kita. Nah, teman-teman Fulan menjadi bingung. Kok aneh-anehnya si Fulan tiba-tiba mentraktir teman-temannya segitu banyaknya. Bahkan ada yang curiga juga. Curiga uangnya diberi, yaitu orang tuanya untuk sesuatu dan akhirnya difoya-foyakan oleh si Fulan. Ada juga teman-teman yang mencurigai juga uangnya itu dari mencuri orang tuanya atau mencuri yang lain. Nah, itulah anggapan teman-temannya. Nah, adik-adik, Fulan pun dia menutupi yaitu apa yang mereka perbuat. Jangan sampai perbuatannya itu dia itu diketahui oleh teman-temannya. Hei, ayo, buruan. Ini bulan masuk. Ayo, aku akan traktir kalian semua. Wah, sekarang tuh ada sesuatu tuh. Tuh, ada orang jualan tuh. Nah, disitulah Fulan sudah mulai menemukan yaitu orang yang berjualan. Kira-kira itu jualan apa ya? Oh iya kak, jualan apa? Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, coba dong kemari, sudah tak tahan lagi. 1 mangkok saja 5.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai sambal, tidak pakai saus, juga tidak pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak jangan kau suka bohong, kalau bohong digigit kambing ompong. Berarti si Fulan digigit kambing ompong telah berbohong. Iya. Nah, Fulan pun mulai memanggil abang tukang bakso. Teman-temannya disuruh untuk makan sepuas-puasnya. Setelah kenyang, Fulan pun mengajak teman-temannya untuk tidak lagi ke sekolah. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita tentang sedekah. Pasti adik-adik penasaran. Kira-kira kelanjutan dari cerita sedekah tadi bagaimana ya adik-adik? Pasti adik-adik penasaran. Pasti adik menjadi bingung. Nah, biar adik tidak bingung, biar adik nggak merasa penasaran. Nah, jangan lupa selalu tontonin, selalu dengerin ya di YouTube Sidoarjo Channel, Suara Sidoarjo Channel ya. Nah, di situ dengerin, tontonin di radio atau bukan di radio sih, di YouTube Suara Sidoarjo Channel. Nah, di situ ya. Tontonin di minggu depan kalau adik penasaran. Jangan sampai nggak nonton, jangan sampai nggak dengerin ya. Harus dengerin. Soalnya ceritanya lanjutan, wih, bakal seru banget pokoknya TOPBGT ya. Iya kak, jadinya Ais penasaran. Iya itu, makanya saya dengerin, saya tontonin terus ya di minggu depannya. Nah, itu tadi cerita pada kesempatan hari ini. Bagaimana kisah selanjutnya di minggu depan. Jangan lupa selalu tontonin, selalu dengerin di YouTube Suara Sidoarjo Channel. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Cela selalu anak-anak Indonesia. Dadah! Halo sahabat cilik, kembali bersama dengan Kak Haris dan juga Ais dalam dongeng Sahabat Cilik, yang tentunya bisa adik-adik saksikan setiap akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah hanya di kanal YouTube Suara Sidoarjo Channel. Selamat menyaksikan.